Ini kisah tentang anak kecil dengan topi pink kecil. Suatu ketika, kelahirannya adalah hadiah untuk ayah dan ibunya di masa derita dan miskin merajalela. Satu desa sepakat dia anak paling cantik, namun ia jatuh sakit dan diprediksi bahwa musim dingin pertamanya akan menjadi yang terakhir. Ayahnya tidak mau menerima berita itu mentah-mentah dan ada rumor seorang penyihir wanita dengan kekuatan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Syaratnya hanyalah ayahnya harus berani dan percaya dengan kegelapan. Dia melakukannya dan dia percaya. Namun saat penyihir itu menyembuhkan penyakitnya, ia meninggalkan hadiah. Nampaknya anak itu telah diberikan keahlian nujum. Orang-orang berpikir mereka ingin dia meramal masa depan mereka. Tapi kemudian tidak ada yang mau mendengar penglihatannya karena lagi pula hanya ada akhir pahit yang akan menimpa semuanya. Anak itu lebih kuat dalam hal lain juga. Dia tak mengampuni siapapun, bahkan ayahnya sendiri. Jadi diputuskanlah perintah bahwa anak itu dipulangkan kepada kegelapan yang menciptakannya. Ia disembunyikan jauh di dalam hutan seorang diri tanpa teman bermain. Tetapi tetap saja ia punya cara sendiri untuk berteman. Jadi anak-anak waspadalah pada hadiah dan waspadalah pada mereka yang terlalu senang untuk menerimanya. Kisah tadi telah menjadi dongeng masyarakat, tak terkecuali dengan Gretel dan Hansel, kakak beradik yang selalu bersama. Gretel dan Hansel pergi ke rumah John Strip untuk menawarkan diri menjadi seorang pembantu rumah tangga. Ternyata di daerah itu sedang terjadi wabah dan ayah Gretel sudah meninggal. Setelah melakukan wawancara kerja, nampaknya Gretel mengurungkan niat untuk bekerja di sana dikarenakan si John Strip meminta hal yang lain-lain. Mereka pun pulang ke rumahnya. Ibu si Gretel menyuruh putra-putrinya untuk pergi ke biara demi menghindari kelaparan yang melanda, tetapi si Gretel menolaknya, dikarenakan adiknya tidak akan diterima di biara itu. Ibunya seperti kerasukan dan menyuruh anak-anaknya pergi. Gretel membawa adiknya pergi dari rumah. Kini dunia luar dan buruk terbuka di hadapan mereka. Si Hansel menanyakan kenapa kakaknya menolak bekerja di rumah John Strip. Gretel menjawabnya bahwa jangan membahas hal yang tak adiknya pahami. Lalu mereka akan berniat pergi ke rumah Heyer, mungkin ia akan memperbolehkan kakak beradik itu menginap. Mereka sampai di rumah Heyer, nampaknya tidak ada siapa-siapa di sana. Hansel menanyakan keadaan ibunya, Gretel menjawabnya ia akan baik-baik saja jika mereka juga baik-baik saja. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul secara tiba-tiba dan mengejar kakak beradik itu. Saat Hansel tertangkap olehnya, ada seseorang yang memanahi orang misterius tadi. Orang yang menyelamatkan Gretel dan Hansel mengetahui kakak beradik itu pergi dari rumah dan ia menyarankan untuk pergi menemui rimbawan yang baik. Banyak koin dan makanan kalau mereka bisa pantas menerimanya, dan juga Gretel akan mempelajari ilmu herbal dan alam. Ia juga mengingatkan Gretel agar jangan sampai dimanfaatkan oleh pria-pria di dunia. Saat Gretel menanyakan apa yang bisa ia balas atas kebaikan orang tersebut, orang itu menjawabnya bahwa ia ikhlas dengan senang hati menolong kakak beradik itu. Gretel disuruh untuk terus berjalan ke arah barat selama 2 hari 2 malam. Ia juga diberikan peta dan diperingatkan jangan sampai menyimpang ke jalan yang salah. Perjalanan kakak beradik itu dimulai. Di dalam perjalanan, Hansel mengeluh karena lapar. Ia juga ingin mendengar lagi tentang dongeng anak cantik dengan topi pink kecil. Akan tetapi Gretel tidak ingin menceritakannya karena cerita itu terlalu seram. Pada malam hari, Gretel mendengar bisikan dan bayangan orang berdiri. Ternyata Gretel bisa melihat berbagai hal seperti ia bermimpi saat ia tersadar. Tetapi sang ibu selalu memintanya untuk merahasiakannya. Gretel memarahi adiknya yang membuat keributan, lalu Gretel meminta maaf kepada adiknya karena ia memarahinya karena lapar. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah jamur. Dikarenakan mereka lapar, mereka pun memakannya dan ternyata jamur itu memberikan efek yang tidak baik. Gretel mendapati bisikan goib dan mengikutinya hingga tiba di rumah dengan aroma kue. Dikarenakan Hansel tidak tahan dengan aromanya, ia berniat untuk masuk ke rumah itu. Gretel mencoba mengintip dari jendela dan ternyata di rumah itu banyak sekali makanan. Hansel mencoba masuk lewat jendela dan ia mengantongi beberapa roti. Tiba-tiba ada sosok nenek tua dan itu membuat Gretel panik. Sang nenek keluar bersama Hansel dan mengajak mereka untuk makan bersama. Si nenek menanyakan kenapa mereka bisa sampai ke rumahnya dan Gretel pun menceritakannya. Sang nenek mencabut rambut Hansel untuk memastikan tidak ada kutu sebelum tidur di atas bantalnya. Menurut si Gretel, mereka hanya ingin rehat sejenak dan mereka harus segera pergi.
Setelah makan, kakak beradik itu beristirahat, lalu Gretel bermimpi sang penyihir dan anak bertopi pink serta bisikan anak-anak kecil yang dimana ibu mereka telah memakannya. Gretel terbangun dan ia kembali disuguhi makanan yang enak-enak. Gretel pun menawarkan bantuan sebagai balas budi atas kemurahan hati si nenek. Hansel juga sama, ia ingin membantu memotong kayu, hanya saja sampai mereka pergi lagi untuk menemukan tempat tinggal permanen. Lalu sang nenek menyetujuinya. Si Gretel dibawa ke sebuah ruangan tempat sabun dan lain-lain, dan Hansel diberikan kapak untuk memotong kayu. Saat Gretel sedang membersihkan debu, Gretel bertanya-tanya dari mana si nenek mendapatkan susu, daging, dan makanan yang lainnya. Ia juga merasa ada jiwa yang terperangkap di dalam rumah itu. Keesokan harinya Gretel menawarkan diri untuk mengambil persediaan makan si nenek. Gretel menjawabnya bahwa ia telah diajari berbagai hal. Lalu Hansel mengajak kakaknya pergi dari rumah itu. Ia merasa takut dan ia ingin pulang. Kata itu menumpahkan potongan tubuh manusia dan merubahnya menjadi makanan yang biasa Gretel makan. Gretel pun terbangun dari tidurnya dan kini ia akan bersikap tenang dan pura-pura bodoh untuk mengelabui si nenek. Sang nenek berpamitan akan pergi ke suatu tempat dan ia juga menyuruh Gretel untuk membuatkannya teh saat ia pulang. Sang nenek menggali sesuatu dan ia menjadi sosok wanita semalam. Si nenek kembali dan memutuskan untuk tidak ingin mencari Hansel. Gretel menanyakan apakah setiap yang ia tunjukkan padanya akan membuat dirinya semakin kuat. Lalu si nenek mengiyakannya. Lalu si nenek memakan sesuatu dan mengeluarkan rambut dari mulutnya. Gretel menanyakan telah ia apakan adiknya, dan sang nenek menjawabnya ia telah menyingkirkannya dari jalan Gretel. Si nenek berniat akan membuatnya menjadikan hidangan. Lalu si nenek menceritakan kisah hidupnya dan Gretel dibawa ke masa lalu si nenek. Yang ternyata si nenek adalah ibu si anak bertopi pink. Si ibu ini sangat membenci anaknya karena dianugerahi ilmu hitam. Ia menghancurkan segalanya. Jadi si ibu mengembalikan anak itu kepada kegelapan. Ia mengira itu akan menjadi akhirnya, akan tetapi ia salah. Anak itu tinggal bersamanya, di dalam benaknya hingga mimpinya, bahkan melekat pada tubuhnya seperti bayangannya. Sehingga ia menjanjikan rasa dari kekuatan yang dia miliki hingga pada akhirnya ia melakukan seperti yang anaknya lakukan. Lalu sang ibu memakan anak-anaknya sendiri. Ternyata wanita itu menyamar sebagai wanita tua untuk membuat dirinya nampak baik dan lemah. Lalu Gretel terbangun dengan tangan yang terikat. Di sana juga ada Hansel yang akan menjadi korban selanjutnya. Gretel mencoba mengendalikan tongkat si penyihir hingga pada akhirnya ia berhasil membuat si penyihir terbakar oleh api yang sudah tersedia. Setelah itu Hansel tersadar dan Gretel akan mengirimnya ke suatu tempat tanpa dirinya. Gretel memerintahkan kuda yang entah dari mana untuk membawa adiknya itu. Ternyata kuda itu membawanya ke rumahnya. Sementara itu Gretel akan mengembangkan kekuatannya, lalu jiwa-jiwa anak-anak yang menjadi korban kini telah terbebas. Kini Gretel telah menentukan jalannya sendiri dan percaya pada dirinya sendiri. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.